Kucing kecil ini melompat ke rel yang sepi. Dia melihat terowongan di belakangnya secara sulit paham. Kemudian menemukan di belakangnya semua lampu disalakan. Dan kemudian, pada tahun 2020, di rel kereta api yang ditinggalkan, polisi menemukan 4 tulang rangka. Mungkin mereka dikunci dalam bagasi lalu diseret ke sini. Dan di dekatnya juga menemukan sebuah jenazah kucing. Tampaknya seperti ditabrak oleh kereta api. Tapi rel ini sudah ditinggalkan sudah lama. Pikiran ini memang tidak ada siapapun yang percaya. Pada saat itu, bungkusan permen sudah menarik perhatian polisi. Setelah menjelajahi sisa-sisa, tahu gendernya adalah perempuan. Semuanya dipukul oleh sesuatu berkali-kali. Hal ini membuat jaksa Seo Kyung sangat terkejut. Karena pada 12 tahun yang lalu, ayahnya juga dibunuh dengan cara yang mirip. Dan sampai kini masih belum menemukan pembunuh. Sampai malam Seo Kyung pulang rumah. Tak sengaja menemui Do-woo yang sedang memperbaiki lampu. Ternyata keduanya pernah sebagai teman dari masa kecil. Hubungannya yang baik. Tapi mulai 2 tahun yang lalu Do-woo mulai berubah. Kali ini dia kembali untuk meminta Seo Kyung mengonfirm sebuah video. Melalui kertas, Do-won menemukan seorang yang mencurigakan, itulah Lee Sung-wook. Lagi pula orang ini adalah anak ibu tirinya. Setelah menonton video, Seo Kyung confirm. Karena sejak ketika ayahnya meninggal, ibu tiri selalu menganiaya Seo Kyung. Dan tidak kecuali Lee Sung-wook. Untungnya ada Do-won, dia baru saja menghindari. Dengan cepat Seo Kyung confirm. Orang yang muncul dalam video adalah Lee Sung-wook. Tapi tak disangka, kecelakaan yang terjadi tak lama pada sebelumnya sudah membuat dia menjadi bodoh. Kemudian dia selalu ada di rumah untuk bermain. Do-won mengambil sebuah foto dan bertanya dia, "Apakah Anda pernah pergi ke sini? Apakah Anda melihat siapa yang membawa Fali?" Tapi dia tidak peduli, terus bermain. Berbahaya, kaca spion. Papan peringatan. Hentilah. Tapi hal yang aneh adalah, di dinding rumah penuh kata-kata yang Lee Sung-wook baru saja katakan. Do-won memutuskan pergi ke tempat kejadian lagi. Di tempat yang meletakkan jenazah. Menemukan pan-pan peringatan. Lalu adalah cermin cembung. Juga ada pan-pan peringatan. Setiap benda adalah setiap nama. Tiba-tiba dia ingat ada nama-nama yang lain di dinding. Jadi yakin ada orang lain meninggal di sini. Juga pada saat ini, Departemen Teknis menemukan ada sidik jari Lee Sung-wook ada di bagasi. Jadi Seo Kyung buru-buru lari ke tempat kejadian. Karena dia menyadari kasus ini sangat mirip dengan kasus ayahnya. Jadi mereka memutuskan berpisah untuk mencari jenazah kelima. Tak disangka Do-won pergi ke rel. Tiba-tiba kepalanya sakit sekali. Selanjutnya dipukul sampai pingsan oleh sesuatu orang. Di sisi ini Seo Kyung pergi ke dalam stasiun kereta api. Menemukan sebuah vali besar. Seo Kyung membukanya. Adalah jenazah seorang gadis. Kemudian menemukan sebuah tiket kereta api di tanah. Dan hal yang lebih aneh sudah terjadi. Waktu di tiket adalah tanggal 14 Februari tahun 2020. Tujuannya adalah stasiun ini. Tapi stasiun ini sudah henti bekerja pada tahun 2015. Mengapa bisa ada tiket? Pada saat ini jam 9.35 malam. Lampu di rel tiba-tiba disalakan. Kemudian sebuah kereta api bergegas dan mau membunuh Do-won. Jam 9.35 malam. Rel yang ditinggalkan bertahun-tahun tiba-tiba aktif kembali. Lalu kereta api mulai bergerak. Di depan dikelilingi oleh kabut. Kereta api bergegas ke arah Do-won. Juga pada waktu ini, sang bodoh juga pergi ke tempat Seo Kyung. Melihat vali ada jenazah sudah dibuka. Dengan cepat dia menemukan Seo Kyung di samping. Lalu bergegas dan menyedak lehernya. Untungnya Seo Kyung menjemput botol alkohol di samping. Lalu menusuk lengan sang bodoh itu. Pada saat ini Do-won juga datang. Dia marah sehingga terus-menerus memukulnya. Lalu Seo Kyung berdiri.
berniat membunuh sang bodoh ini. Karena berpikir itulah pembunuh ayahnya. Tapi Do Won berkata, pembunuh ayahnya sudah mati pada 10 tahun yang lalu. Ternyata pada malam hari ketika ayah Seo Kyung dibunuh, ayah Do Won juga meninggal karena kecelakaan. Dalam saku ayah Do Won menemukan sebuah kalung. Kalung ini adalah senjata sudah membunuh ayah Seo Kyung. Pada saat ini Do Won berpikir ayahnya adalah pembunuh. Membawa kesalahan. Dia menemui Seo Kyung, mengeluarkan dia dari gelap ke dunia cerah. Sejak itu keduanya menjadi sahabat. Ternyata Do Won mencintai Seo Kyung. Tapi hal yang telah terjadi membuat dia tidak bisa menghadapi dia. Jadi dia mau bersembunyi. Tak disangka hari ini setelah menginterogasi sang bodoh itu, ibunya tiba-tiba datang. Bilang jenazah di rel bukan karena anaknya membunuh. Dia baru saja orang pertama menemukan jenazah. Ternyata dalam sesuatu malam hujan pada 1 tahun yang lalu, keduanya menemukan jenazah gadis. Dia melihat anting-antingnya. Jadi segera mencuri anting-anting itu. Sehingga tidak melapor polisi. Dan juga pada saat ini, hasilnya membuktikan tidak ada DNA sang bodoh. Jadi tidak bisa membuktikan dia adalah pembunuh. Hal yang aneh adalah semua jenazah diletakkan dalam vali. Tentu saja untuk memudahkan angkutan. Tapi stasiun ini sudah henti aktif bertahun-tahun. Di sekitarnya tidak ada kendaraan yang bisa pergi ke sini. Hal yang lebih aneh adalah, roda vali sangat bersih. Jadi membuktikan tidak menyeret di tanah. Hal ini membuat Do Won ingat hal pada malam kemarin. Keesokan harinya polisi mengonfirm korban kelima bernama Kim Si-young. Jadi mereka pergi ke rumah sakit yang neneknya sedang tinggal. Bidan berkata beberapa hari sebelumnya gadis sudah membayar biaya rumah sakit untuk neneknya. Kemudian menurut kamera keamanan menemukan seorang aneh. Lalu menemukan orang itu melempar gelas ke tong sampah. Tapi hal yang tak disangka adalah, setelah menilai dengan hati-hati, pemilik gelas kopi itu adalah Kim Si-young. Seorang sudah meninggal lebih 10 hari. Mengapa bisa muncul di bank pada 2 hari yang lalu? Yang membuat semua orang terkejut adalah, hari itu ada seorang berkata adalah Kim Si-young pergi ke kantor polisi. Dan setelah 3 kali mengonfirm, gadis di depan ada sidik jari mirip jenazah. Bahkan bekas luka di leher juga mirip. Dan saat ini Seo Kyung juga menemukan sesuatu. Dia menemukan anting-anting di jenazah juga mirip yang milik ibunya. Pada saat itu ayahnya meninggal, anting-anting itu juga hilang. Jadi dia segera bertanya sang bodoh siapa pembunuh. Dia terus-menerus berkata kereta api, kereta api. Kemudian dia melihat hujan dan berkata, orang itu dari kereta api ke sini. Seo Kyung pergi ke rel 1 lagi. Pada saat ini jam 9.35 malam. Lampu rel disalahkan secara aneh. Sebuah kereta api bergegas. Kemudian kereta api melepas sebuah vali. Seo Kyung pergi ke depan untuk mengecek. Sesuatu orang pistol titik kepadanya. Sampai Do Won pergi ke tempat kejadian. Hanya melihat dalam bagasi adalah jenazah perempuan. Lalu menurut darah di tanah, menemukan Seo Kyung sudah terkena peluru. Tapi hal yang dia tak menyangka adalah, pembunuh adalah dirinya dalam dunia yang lain.